Pukulan KO dalam istilah pertandingan tinju saat ini tengah dirasakan oleh jajaran Mahkamah Agung. Pukulan itu terjadi setelah Kejaksaan Agung mengungkap tabir suap perkara yang melibatkan 3 oknum hakim Pengadilan Negeri Surabaya, 1 oknum pengacara, dan terbaru 1 oknum mantan pejabat Mahkamah Agung. Dan dari peristiwa itu telah dipertontonkan kepada publik betapa banyaknya jumlah uang hingga miliaran rupiah yang dijadikan sebagai barang bukti. Atas kasus ini pun disadari atau tidak ada kesan Kejaksaan Agung sedang membersihkan Mahkamah Agung, yang arti sederhananya oknum-oknum kotor dan nakal yang berada di jajaran Mahkamah Agung sedang dibersihkan oleh Kejaksaan Agung. Akibat keberhasilan mengungkap tabir suap perkara itu, mayoritas elemen masyarakat pun memandang negatif tentang profesi hakim saat ini. Padahal apa yang terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya itu tidak dapat digeneralisir berlaku untuk semua hakim yang ada saat ini, karena masih ada hakim-hakim yang masih memiliki moral dan integritas dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim. Kami tidak menampik dan kami sangat sepakat apabila ada aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, hakim maupun pengacara, jika terbukti salah dan nakal harus dibasmi. Kan tetapi untuk kasus yang terjadi di Surabaya itu, kami ada catatan khusus yang harus dipahami dan diperhatikan oleh kita semua agar tidak terjadi kesesatan berpikir. Pertama, mengenai sebab akibat ditangkap dan ditahannya 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya itu jangan mutlak digeneralisir sebagai akibat produk hakim berupa putusan bebas atas suatu perkara pidana. Tidak semua putusan bebas itu mutlak disebabkan adanya praktik suap menyuap, sogok menyogok. Karena produk hakim berupa putusan bebas itu adalah lumrah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 191 ayat 1 KUHP. Bila kita keliru memahami tugas hakim dalam sistem peradilan di Indonesia ini, maka perlahan muncul rasa ketakutan pada diri hakim untuk menyatakan terdakwa itu bebas atau tidak bersalah. Padahal fakta pembuktiannya telah jelas bahwa terdakwa itu tidak terbukti melakukan tindak pidana. Kedua, tentang kedudukan jaksa selaku penuntut umum juga harus fair dan jangan naif menjadikan kasus Surabaya itu sebagai senjata untuk menakut-nakuti hakim agar selalu memutus bersalah terhadap semua terdakwa. Karena bila hal ini terjadi, maka percuma saja atau sia-sia saja persidangan itu dilalui dengan segala macam pembuktian. Terlebih lagi situasi ini sangat merugikan nasib terdakwa, yang bila benar fakta pembuktian di persidangan telah jelas bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana. Dan terakhir, peringatan juga bagi kita semua, khususnya pada aparat penegak hukum, untuk tidak mentuhankan uang dengan menjunjung tinggi moralitas di atas segala-galanya. Kembali pada masalah suap perkara itu, sangat menarik kita tunggu untuk dikupas tuntas sampai ke akar-akarnya, sampai kepada Ronald Tanurnya, karena akan sulit dinalar bila uang suap itu adalah sumbangsih sukarela dari Lisa Rahma sang pengacaranya. Hal ini juga menjadi sangat penting diungkap, terutama mengenai besaran jumlah uang yang digunakan suap perkara Ronald Tanur. Dan apakah suap ini juga sampai pada pemeriksaan tingkat kasasi? Padahal tingkat kasasi Ronald Tanur diputus bersalah dengan vonis penjara 5 tahun. Dan bagaimana kelanjutannya jikalau ternyata ada sejumlah uang bermiliar-miliar ditemukan pada 3 oknum hakim dan 1 oknum mantan pejabat Mahkamah Agung itu berasal dari suap perkara oleh pihak lain? Dan terakhir juga, apakah ketiga oknum hakim dan 1 oknum mantan pejabat Mahkamah Agung itu akan melakukan perlawanan hukum berupa pra-peradilan terhadap Kejaksaan Agung? Inilah dampak buruknya bila ternyata ada pihak yang mengambil kesempatan cuan di balik peristiwa kematian Dini Sera Afrianti yang tidak wajar. Nama Ronald Tanur akan selalu dikenang di Republik ini karena Ronald Tanurlah jajaran Mahkamah Agung dibuat malu dan repot. Al-Fatihah untuk almarhumah Dini Sera Afrianti.
Semoga almarhumah tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.